resistor 2 itu. Baik, kita lihat yang sekarang. Yang pertama, contoh pertama itu balok di atas 2 tumpuan, ya, balok status tertentu. Ini dia. Ya, ada balok seperti ini, ya, balok AB memikul beban terpusat di titik C, ya. Nah, yang ditanya apa? Reaksi perletakan. Makanya kita mulai selalu dari reaksi perletakan. Kemudian yang kedua, gaya-gaya dalam. Ya, gaya-gaya dalam, momen, lintang, dan normal. M sama dengan momen lentur, D gaya lintang, N gaya normal. Nah, kemudian yang ketiga, gambar bidang gaya-gaya dalam. Menggambar ini. Itu dulu. Ada pertanyaan? Nah, yang pertama kita lakukan adalah ini, reaksi perletakan. Bagaimana kita menentukan reaksi perletakan? Nah, inilah tahapannya. Selalu kita misalkan dulu, misalkan HA, VA, dan VB. Sesudah kita tulis seperti ini, nyatakan di gambar. Ini di gambar. Jadi kalau ada tugasmu nanti, setengah dari lembar kertasmu itu untuk gambar, setengah lagi untuk analisisnya atau hitungannya, ya. Ya, misalkan HA, VA, dan VB ini yang kita misalkan. Ini VA-nya, ini HA, ini VB. Harus seperti itu dulu, baru bisa kita buat matematisnya. Itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selalu memisalkan. Tulis misalkan, misalkan. Nggak boleh lupa itu. Jangan bilang, oh nggak tergambar. Berarti kamu kalau nggak tergambar, atau nggak ada di gambar, berarti hitunganmu salah. Karangan jadinya. Bukan hitungan namanya itu, karangan, mengarang jadinya. Sudah? Ada pertanyaan? Kamu ini diam terus tapi nggak tahu kenapa ya. Iya, Dioni, jangan lupa bikin itu kita. Bikin dokumennya. Nah, minimal 2, tapi tidak objek yang sama. Objeknya harus berbeda. Baik, saya lanjut. Nah, kita hitung reaksinya. Kalau saya ambil sigma WNDB sama dengan 0, yang saya cari VA. Jadi matematisnya saya mulai dari yang dicari. Yang dicari VA-nya. VA kali L dikurang P kali B sama dengan 0. Inilah VA. Ini VA. Untuk mencari reaksi di B, saya balik lagi sigma min di A sama dengan 0 min VB. Jadi ingat sekali lagi, saya membuat persamaan ini, yang saya baca ini loh. Saya tidak mengarang gitu. Ya. Saya tidak mengarang. Sama sekali saya nggak mengarang gitu. Ya. Jadi saya baca samping ini, yang saya baca di sini gitu. Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Nah, kemudian saya balik VB-nya ini, kalau mau dikontrol boleh aja. Kalau misalnya mau dikontrol ini, ya, karena saya yakin ini tidak perlu saya kontrol. Kalau saya bingung, ya, ragu saya kontrol aja. Kontrolnya sigma gaya vertikal sama dengan 0 PA plus PB dikurang P sama dengan 0. Hasilnya itu pasti 0. Ya. Nah, kemudian saya lihat sigma gaya horizon, berarti HA sama dengan 0. Nggak ada gaya horizon, ini hanya ini aja. Nah, kemudian baru langkah kedua, yaitu gaya-gaya dalam. Ya, gaya-gaya dalam, ini dia. Ya, gaya-gaya dalam. Ya, yang pertama saya cari momen. Ya. Nanti kita cari lintang. Ada mencari lintang juga ada di sini ya, lintang ini. Nah, saya cari momen. Nah, untuk daerah AC dulu yang kita lihat, daerah AC ini. Dari A sampai C. Nah, kemudian saya tinjau bahwa harga X-nya, ya. Harga X-nya itu saya tinjau lebih kecil dari A, sama dengan lebih kecil ya, dan lebih besar dari 0. X-nya bergerak dari A sampai ke C, ya. Tapi ini bukan titik C. Sebelum titik C. Ya. Supaya dibuat persamaan umum gitu. Nah, kita baca aja nih. MX sama dengan PA kali X. Nah, sekarang perhatikan ini. MX-nya kenapa arahnya seperti ini? VA ke sini kan searah jarum jam ke titik ini ya. VA, ya berarti ini supaya setimbang harus seperti ini.
Bayangin kalau MX-nya saya ambil arahnya ke bawah. Nah, balok ini nggak setimbang, malah berputar-putar. Balok itu akan berputar-putar. Kebayang yang saya maksud? MX-nya saya ambil misalnya searah jarum jam, berarti baloknya kan muter gitu. Nah, supaya betul setimbang, ini dari sini, yang dari sini kan melawan gitu. Melawan dia. Supaya betul setimbang. DX-nya juga, kenapa DX-nya ke bawah? Karena PA arahnya ke atas, DX-nya harus ke bawah supaya betul setimbang. Kalau DX-nya saya ambil lagi ke atas arahnya, balokmu terbang gitu. Nggak ada balok yang terbang deh, nggak ada. Nggak ada. Ya, ada yang ada balok yang setimbang. Ya, setimbang. Ini ke atas, berarti ini harus ke bawah gitu. Nah, sekarang kenapa disebut plus? Coba bayangin sambil perhatikan ya. Sambil perhatikan ini kalau kita lihat perputarannya ini kan berputar searah jarum jam. Seolah-olah dia berputar searah jarum jam. Yang sebelah kiri ke atas, sebelah kanan ke bawah itu. Itu kalau lintangnya ya. NX-nya HA-nya arahnya ke kanan, NX-nya harus ke kiri ya. Jadi mau nggak mau NX-nya harus ke kiri. Kenapa mesti ke kiri NX-nya? Ya, kalau HA-nya sudah ke kanan, NX-nya lagi ke kanan, balokmu akan jalan gitu. Jadi yang kita lihat setimbang gitu. Sekecil apapun yang kita lihat, kondisinya harus setimbang. Itu persyaratannya. Sekecil apa? Ya. Jadi sejarak berapapun itu. Kecil sekali X-nya tetap harus setimbang body itu. Ya, itulah makanya disebut free body diagram. Free body diagram. Diagram benda bebas. Ya. Baik ya. Nah, kemudian kita baca ya, dibaca, saya baca yang kita baca ini loh. Untuk melihat MX ya. Nah, ini saya sebut garis lurus. Kenapa garis lurus? Hanya X pangkat 1. Ya, X pangkat 1. Nah, batasannya kan udah ada ini. Dengar ini. Kalau disebut garis lurus yang perlu batas asalnya di mana, ujungnya di mana, tinggal tarik garisnya. X sama dengan 0 itulah titik nolnya. X sama dengan A itu titik akhirnya. Persamaannya katanya garis lurus. Ya tinggal hubungkan aja garis itu. Makanya gambarnya seperti ini. Kalau nggak ngerti tanya ya. Tanya. Kalau nggak ngerti harus nanya. Kalau nggak mau nanya, nggak ngerti juga, tinggalkan ruangan ini. Kasihan kamu. Harus ada manfaatnya kamu ada di sini. Nah, lihat ini ya. Nah, kalau saya gambar ini misalnya ini. X sama dengan 0. Nah, saya tarik dulu sumbu baloknya. Sumbu baloknya ini ya. Nah, itu kalau bidang momen positif digambar ke bawah. X sama dengan 0, di sini dia 0. X sama dengan A, didapat hasilnya PAB per L. Ini dia. Nah, X sama dengan MA, atau ini sama dengan MX, karena namanya di sini titik C, ini kan namanya titik C. Nah, sudah kita sebut MC. Ya. MC, kalikan saja, masukkan ke persamaan. MC sama P kali B per L dikali A. X-nya kan A. Nah, ini saya sederhanakan PAB per L. PAB per L. Ya, inilah harganya PAB per L. Yang mana itu? Ini dia. Saya ukur ini dari sini, dari sumbu balok ini saya ukur ke bawah. Saya dapatkan besarnya PAB per L. Gambarnya yang mana? Pangkal yang ini, ujungnya ini persamaan garis lurus, tinggal tarik saja. Ya. Boleh nggak kita ambil X sama dengan setengah A? Boleh saja. X saya ambil aja setengah A. Boleh saja. Tapi untuk apa? Karena fungsinya kita udah tahu, tinggal ujung-ujungnya yang kita tentukan. Tinggal tarik garisnya. Itu dulu. Ada pertanyaan? Ingat itu garis lurus, menggambar garis lurus dibutuhkan 2 titik, menggambar parabol dibutuhkan 3 titik. Pangkal, ujung, dan puncak kalau parabol. Oke, silakan Rizky. Pak, saya belum mengerti yang PAB per L-nya, Pak. Dari mana PAB per L gitu pertanyaannya? Ya.
Dari mana PAB Ya. per L? Dari mana PAB per L? Sekarang kalau saya sebut 5 kali 3 berapa? 15, Pak. Sama dengan berapa? 15. 15 dari mana? Itu kan pertanyaanmu gitu sebenarnya. Nah, kenapa mesti ditanyakan? 5 kali 3, 15. Saya buat aja 5, 3 kali. Itu kan makanya jumlahnya 15, dijumlahkan aja. 5 kali 3. Ada 3 kelompok. Ya. Ada 3 kelompok terdiri dari 5. Berapa jumlahnya? Ya 5 kali 3, 15. Ini kan PA-nya tadi kan P kali B per L. Ya, dikalikan A. PB per L dikalikan A berarti PAB per L. Jadi jangan mikir yang enggak gitu. Sebenarnya logikanya itu 5 kali 3, 15. Kenapa 15? Ya saya nggak perlu jawab lagi kan. PB per L dikali A ya berarti PAB per L. Kan reaksinya ya MX itu kan PA dikali X. PA-nya itu kita buka. Berapa PA? PB per L. Dikalikan A, berarti PAB per L. Nggak ada yang aneh di situ, deh. Hanya perkalian biasa. Coba perhatikan ini. Ini kan fungsinya MX PB per L. Kalau saya ambil X sama dengan A, ya berarti ini PAB per L. Itu saja saya kira. Yang nggak ngertinya di mananya? Sudah, Pak. Itu sudah mengerti. PAB per Hanya L. perkalian biasa kok, perkalian biasa. Ya. Misalnya 2 dikali A, berapa ya 2A? Kan gitu. 2A dikali B, berapa hasilnya, Gian? Dia pasti nggak denger karena nggak diperhatikan gitu. Yuni berapa? Iya Pak, boleh diulang. Nah, dia nggak perhatikan itu. Apa yang kita bicarakan, Rizky, temanmu itu nggak mau perhatikan. Jaki, berapa harganya? Ini kalian itu, saya nggak tahu maunya apa. Berapa, Jaki? 2, Pak. Vidya. Berapa hasilnya? 2. Apanya? 2. Kepalamu yang 2? Bukan Pak. Apanya yang 2? Ngomong dong. Hasilnya. Huh? Tadi bahas yang ini kan Pak, yang Makanya bahasa apapun itu harus kamu dengarkan gitu. Supaya nyambung gitu. Jadi kalaupun saya tujukan ke Rizky, ya kupingmu tetap kamu buka gitu. Kalaupun ke dia saya tujukan. Saya tanya tadi 2A dikali B sama dengan berapa? 2AB. 2AB Nah, Pak. persis seperti itu. Perkalian ini juga persis seperti itu. Kan yang perkalian kita PB per L dikali A berarti PAB per L. Itu aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ditujukan ke seseorang, ya, yang lain juga harus tahu gitu. Yang lain juga harus tahu. Lanjut lagi. Nah, kalau A sama dengan B, maka nilainya L per 2. Ngerti nggak itu? Kalau A sama dengan B artinya bahwa harga A sama dengan harga B sama dengan L per 2. Lihat gambar ini. Totalnya L. A-nya sama dengan B, berarti nilainya berapa? Setengah L. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini matematik biasa. Nah, berapa M-nya? Berapa momennya? Tinggal masukin aja ke sini. MX sama dengan M max, atau boleh sebut ini MC. M max masukin aja. P
P dikali setengah L dikali setengah L kan seperempat PL. Masukin aja A-nya setengah L, B-nya setengah L. Berarti ini menjadi seperempat PL. Ingat itu beban terpusat M maksimumnya sama dengan seperempat PL. Ada pertanyaan? Beban terpusat M maksimumnya seperempat PL. Kalau A-nya sama dengan B. Kalau A tidak sama dengan B, momen maksimumnya sama dengan M-nya sama dengan PAB per L. Dari mana itu? Ya sudah kita buktikan. Lanjut lagi. Untuk daerah, ya untuk daerah CB. Dari C ke B, daerah sini. Nah, MX-nya kita buat, tapi gambar dulu bodinya. Ini dia. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, gambar utuhnya di sini, kita tinjau secara X di sini dia. Ya. Kita potong di sini, kita lihat sebelah kiri potongan. Nah, ini dia. Sebelah kiri potongan. Nah, MX-nya tinggal baca ini. Ya. MX-nya baca ini. MX sama dengan PA, ya, PA dikali X. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Nah, kemudian dikurang yang ini, P. Nah, P dikali X minus A. X minus A yang ini dia. Dari sini ke sini. Ya. Kalau ini X berarti sisanya X minus A. Sebentar ya. Ma. Nah, ini. Halo. Halo. Oras, Bapak. Iya. Mama mau aja. Halo, iya. Bulu bebek? Mulu buisi jam 5 atau jam mana? Bulu 1 jam mana? Sudah ya? Saya lanjut ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. PA kali X dikurang P kali X minus A. Ya. Saya keluarkan PA-nya. Fungsi PA itu kan PB per L dikali X dikurang P kali X minus A. Ini juga masih linear. Ini masih linear. Ya. Nah, sekarang saya masukkan X sama dengan A. Tapi di sini nggak boleh kamu masukkan X lebih kecil dari A. Nggak boleh, karena persamanya untuk daerah CP. Ya. Kalau kamu ambil X misalnya setengah A, itu bukan daerah CP. Ya. Itu harus jelas dulu itu. Ya. Nah, ini. Ya. Ini kan udah kita batasin bahwa X itu berlaku untuk daerah ini. X lebih besar dari A, lebih kecil dari L. Nah, itu dia. Ada pertanyaan untuk ini dulu. Ada pertanyaan. Matematisnya harus tahu betul dulu. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Hayo, tanya. Kalau nggak ngerti, tanya. Kalau kamu nggak ngerti, nggak mau nanya, nanti pas kita asistensi nggak bisa kamu jawab, kamu nanti babak belur. Kasihan kamu. Tanya, kalau nggak ngerti tanya. Supaya nyambung. Ya. Pak. Hayo. Iya, silakan. Boleh dijelasin lagi Pak, tadi nggak ngerti Pak, belum ngerti, belum nyambung saya. Jadi awalnya memang tadi gini, momen adalah gaya dikalikan jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Itu pegang dulu itu, kalau nggak kamu pegang itu, apapun yang saya sebutin kamu nggak nyambung. Nah, jadi kalau dia berputar searah jarum jam positif berlawanan jarum jam sama dengan negatif, itu aja. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Itu saja. Yang kita tinjau apa? Titik X, MX. Nah, perhatikan ke sini. Ya. Nah, ini ngerti nggak? Yang ini dulu, ngerti nggak ini? Nah, iya Pak. Gaya dikali jarak.
Nah, lihat. Gayanya apa? Pi A, jaraknya berapa? X. Dikurang. Kenapa dikurang? Berlawanan jarum jam. Nah, titik tinjau kita di sini. Lihat enggak tangan saya ini? Ya Pak. Yang Ya, Pak. nanya ngomong kamu, lihat enggak tangan saya ini? Ini yang saya tunjuk Ya. ini enggak bisa enggak kamu lihat? Ya Pak. Bisa kamu Bisa lihat? Pak. Ya bisa Pak. Suaramu putus-putus. Yang Enggak saya bisa, tunjuk ini bisa kamu lihat. Bisa Pak. Nah, sekarang P terhadap ini jaraknya kan segini ya. Ini jaraknya. Ya. Jarak tegak lurus. Berapa harga ini? Lihat ini. Ini total X dikurangin A. X minus A. Iya Pak. Jangan pedulikan temanmu. Belum tentu dia bisa. Hanya dia nggak berani nanya. Itu aja. Ada lagi yang lain? Ini dia. Nah, Ya, sekarang makasih, Pak. kapan? Ya. Ada lagi? Nah, sekarang saya ambil X sama dengan A. Batasannya kan ini. Nggak boleh di luar batas ini. X sama dengan A. Paling kecilnya ya, paling besarnya X sama dengan L. Ya. X sama dengan A, ini dia. Masukin aja A ke sini. Masukin. P dikali A kurang A kan habis. 0. Ya. Masukin X ke sini. Berarti ini PAB per L. X sama dengan A sama dengan MC. PAB per L. X sama dengan A untuk pribodi AC juga harus sama. Pribodi AC untuk pribodi AC kan X-nya ini juga harus sama harga ini dengan harga di sini. Nah, inilah pangkalnya. Nah, ujungnya di mana? Ambil batas ujung. Batang ujung berapa? L. X sama dengan L. Masukkan MX sama dengan MB. Kenapa disebut MB? Batas L sampai sejarak L ini kan namanya titik B. Ini ada titik B. Nah, makanya disebut ini MB. Momen di titik B. Ya. Momen di titik B berapa? Masukkan saja. Ya. PB per L dikali L. Ya. PB per L dikali L. Kenapa L di sini? Karena MX PA kali X. X-nya L. Nah, dikurang, ya, dikurang P kali L minus A. Hasilnya sama dengan 0. Kenapa ini 0? Ya, karena L minus A ini sama dengan B. L minus A sama dengan B kecil. Ya, ini ada B kecil. L-nya habis ini. PB dikurang PB sama dengan 0. Udah ya? Nah, sekarang ini pangkalnya. Nilai pangkalnya segini, nilai ujungnya 0. Nah, saya gambar nilai pangkalnya. Nah, berarti kan nilai pangkalnya PAB per L. Nah, X sama dengan L, MP nilainya 0. Nah, sudah tarik aja ini. Nah, inilah bidang momen. Inilah bidang momen, ya. Momen lentur maksudnya ya. Inilah bidang momen lentur. Ada pertanyaan? Itu dulu. Sampai momen dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita hitung lintang. Ini lintang. DX yang saya baca ini loh. Untuk X lebih kecil dari ya, A dan lebih besar dari 0, yang saya baca ini. Yang ini. Yang ini. Jadi sebenarnya di bawah ini bisa tulis langsung DX. DX baca aja ini. DX sama dengan PA. Plus PA. Kenapa plus PA? Karena ini seolah-olah berputar searah jarum jam. Perputaran ini ya. Lintang jika seolah-olah berputar searah jarum jam adalah positif. Kamu memang harus baca sih. Harus baca. Yang kita pelajari kemarin harus dibaca. Kalau enggak nyambung ke sekarang. Seperti apa perjanjian tanda lintang, seperti apa perjanjian tanda momen lentur, seperti apa perjanjian tanda normal. Ada pertanyaan? Itu dulu. Ada pertanyaan? Boleh juga dengan sistem seperti ini. Saya cari di sini ya.
Ini bisa kelihatan? Ini kelihatan? Kurang gede. Terlalu kecil, Pak. Bisa Kurang dijelaskan? jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Bisa kelihatan, bisa ya, tapi Iya, Pak, kurang bisa. jelas ya. Oke. Ya. Perbesar gitu ya. Minta diperbesar itu maksudnya kan? Ini bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa Pak, jelas. Kalau ini saya satukan, kalau di sini saya satukan kayak dalam untuk daerah Aceh ya, daerah Aceh dulu. Seperti ini saya satukan. MX-nya PA kali X, DX-nya sama dengan PA, NX-nya sama dengan min HA. HA-nya 0 berarti ini 0. Ya, jadi saya masukkan X sama dengan 0, MX sama dengan MA, sama dengan 0. DX sama dengan berapa? Sama dengan DA. Karena titik A ya, X0 berarti titik ini. Nah, berarti DX sama dengan DA, harganya berapa? Ya ini, kan persamaannya ini, sama dengan PA, PB per L. Nah, terus saya sambung lagi, X sama dengan, ya, X sama dengan ini ya, X sama dengan ini ya, X sama dengan 0 ya, MX-nya ya, MX sama dengan MC, ya masukin aja ke persamaan ini. P kali B per L dikali A berarti PAB per L. DX-nya berapa? Nah, DC sebelah kiri. Saya sebut DC sebelah kiri maksudnya ini lintang di C sebelum harga P di sebelah sini dia. Ya, sebelah sini. Lintang di C sebelum harga P. Nanti ada DC sebelah kanan. Lintang di C sesudah P gitu. Nah, ini dia PB per L, NX-nya 0. Nah, berarti ini kan untuk daerah Aceh sudah bisa kita gambar sebelah kiri ini. Saya gambar sebelah kiri. Sebelah kanannya, nah ini bodinya yang ini. Ini bodinya. Daerah CB, X lebih kecil dari L, lebih besar dari 0, MX-nya ini dia. Persis ya tadi. Nah, PB kali X dikurang P kali X min A, PA-nya saya buka, PB per L kali X dikurang P kali X per A. Ini kan persamaan linear. Ya. Kemudian DX-nya tinggal baca aja ini DX. Nah, kalau PA-nya ke atas positif, berarti ini ke bawah negatif, itu sudah pasti. PA dikurang P. Ya, PA-nya berapa fungsinya ini? Dikurang P sama dengan min PA per L. Ada pertanyaan? Itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Harus orang matematik ya. Kalau bukan orang matematik itu bingung. Harus orang yang tahu matematik, penjumlahan, perkalian, pembagian. Itu aja itu. Kemudian harus tahu persamaan garis lurus. Menggambar garis lurus dibutuhkan 2 titik, pangkal dan ujungnya. Ya. Kalau dia parabol dibutuhkan 3 titik, ya, pangkal, puncak, dan ujungnya. Itu saja. Ada pertanyaan? Nah, saya lanjut dulu kalau nggak ada pertanyaan. Nah, saya ambil DX sama dengan PA ini, min PA. Ini bisa ini terima. PB per L dikurang P sama dengan min P kali A per L. Bisa terima itu? Kurang, Pak. Bisa diulang. Sekarang tinggal buka aja ini. B itu apa, B? Buka aja B-nya. B itu sama dengan L min A. B sama dengan L min A, masukin itu, berarti akan dikeluarkan ini. Akan keluar hasilnya ini. Bisa? Harga B kecil itu, harga B kecil sama dengan L min A. Masukin aja L min A. B kecil masukkan L min A, nanti akan keluar hasilnya min P kali A per L. Ada pertanyaan? Jangan diam. Kalau saya sebut, masukkan, coba masukkan supaya kamu ketemu. Supaya ketemu, coba masukkan bahwa B kecil sama dengan L min A. Akhirnya itu menjadi min PA per L. Sudah?
Sudah ketemu? Udah ketemu belum? Min PA per L sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang lain sudah? Udah, Pak. Oke, Kak. Kalau sudah kita lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini udah ketemu tadi ya, min PA per L. Nah, NX-nya 0. Kenapa 0 ini? Karena harga HA-nya 0. Ya. X sama dengan A, masukin aja ke persamaan ini. X sama dengan A, MX sama dengan MC. Ya. MC, PB, ya ini hasilnya ini, PAB per L. Nah, kenapa bisa ini PAB per L? Ya, A dikurang A ya 0. Tinggal yang ini. Nah, DX-nya berapa? Nah, DCR-nya berapa? Ya dari sini ini. Kenapa disebut C sebelah kanan? Karena P-nya sudah masuk. P-nya sudah termasuk. Kalau tadi kita sebut DC sebelah kiri sebelum P. Nah, DC sebelah kanan sudah P. Jadi lintang di titik C itu ada dua macam ya. Lintang di titik C ada dua macam. Nah, ini lihat ini ya. Lintang di C sebelah kiri yang tadi untuk daerah AC ya. Lintang di C sebelah kiri ini dia. Lintang di C sebelah kanan ya. Sesudah P-nya masuk ini dia. Nah, sekarang kita ambil X sama dengan L. MX sama dengan MP sama min PB per L dikali L ya. Nah, masukin aja ke persamaan ini. PA-nya ini PB ya per L kali L. Nah, ini dia. Dikurang ya P kali L minus A sama dengan 0. Hasilnya 0. Kenapa ini bisa 0? Ini kan L minus A itu kan B nih, B ya. Kecil ya. Ini juga B kecil, PB dikurang P kali B ya 0. Ngerti ya? Bisa? Ada pertanyaan yang ini. Ini kan L per L habis, tinggal PB ya. Yang ini L minus A, B juga PB. Nah, berarti ini 0. PB min PB ya, Pak. Sudah? Bisa semua? Matematik, ya matematik. Bayanganmu matematik gitu. 1 kurang 1 berapa? Ya 0, kan gitu ya. 2 dikurang 2, ya 0. PB dikurang PB, ya 0 juga gitu. Sudah? Ada pertanyaan? Hayo, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau MX itu apa, Pak? Apa? MX. MX. Kok terlambat nanya? Kenapa waktu daerah Aceh nggak tanya? Ya, maaf, Pak. Kalau saya sebut MA, apa artinya MA? Itu dulu. Momen di A. Nah, kalau saya sebut MX, apa artinya? Momen di X. Itu aja. Kenapa nanya lagi? Momen di titik X. Momen juga, Pak. N. Yang kamu tanya apa? MX. N. N Ya. itu normal. Oh iya, Pak. Normalnya nggak ada 0. Semua kan N-nya 0. Daerah AC juga normalnya 0. Daerah CB juga normalnya 0. Makanya digambar 0 gitu. Digambarnya kan 0 ya. Nah ini lihat. Digambar ini. Ini kan 0. Normal 0. Kenapa 0? Ya memang 0 hasilnya. Ya. Tadi udah kita turunkan ya. Normalnya 0 karena memang hasilnya 0 gitu. Ini dia. Tinjau sejarah X dari A pada lapangan CB normalnya 0. Ya. Tinjau sejarah X pada lapangan AC normalnya 0. Berarti ini 0 semua 0. Nah berarti gambarnya 0. Yang kita gambar di sini yang ini itu adalah sumbu balok ya. Sumbu balok momennya nggak ada. Ini yang lurus ini sumbunya. Ini sumbunya. Ini sumbunya gitu.
Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Pak, pertanyaan? saya mau nanya. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya, silakan. Silakan. saya mau nanya, kenapa yang si vertikal A itu diubah ke P dikali gaya ke titiknya dibagi gaya keseluruhan? Baca aja gitu, baca aja pertanyaanmu itu, baca aja, mungkin lebih enak gitu. Kenapa? Ulangin lagi pertanyaanmu. Buka dulu itunya. Kenapa gaya yang vertikal A diubah ke jadi P dikali gaya ke titiknya dibagi gaya keseluruhan? Yang kamu tanya apa sih? Bingung saya deh. Yang kamu tanya apa? Harga momen, harga lintang, harga normal. Enggak, yang saya tanya itu kenapa dirubah ke dalam bentuk itu? Harga apa yang dirubah? Harga apa? Harga apa yang dirubah? Harga apa? Yang gaya Di vertikal mana? A, Pak. Ditulis dirubah, enggak ada yang dirubah di situ. Vertikal A. Apa yang dirubah? Coba tunjukin Yang pas yang turunan dirubah. itunya. Mana? Yang dirubah yang mana? Yang ini saya buka atau yang ini? Yang ini. Kamu lihatnya yang ini? Yang itu tuh. Yang ini. Ini lembaran ini yang kamu tanya. Iya, Pak, yang di situ. Nah, bacakan aja, bacakan. Nah, bacakan. Mana yang kamu mau tanya? Nah, kan jadi MX sama dengan VA kali X. Dikurang? Si VA-nya kenapa jadi berubah apa ke P kali B per L? Kenapa dirubah P dikali B per L? Nah, iya. Itu. Oh. Iya, kenapa nggak VA itu langsung? harganya berapa, deh? Loh. Kalau langsung, kan nilainya segini. PB per L itu adalah harga VA. Ini kan belum kita tahu berapa VA itu. Kalau udah pakai angka ini betul. Kalau pakai angka ini VA-nya keluar dalam angka. Ini kan belum angka. Jadi yang kita cari ini bentuk umum, masih bentuk umum. Ngerti nggak kira-kira? Boleh nggak kamu rubah uang 100.000 menjadi 50.000 dua? Itu dulu jawab. Ya, Pak, udah. Boleh nggak? Ada uangmu uang 100.000, kamu tukar menjadi uang 50.000, berapa lembar? Jadi 2. Nah, boleh nggak ditukar gitu? Sesuai Boleh. kebutuhannya loh. Tadi saya cuma Mungkin nanya mau ininya kamu doang, kasih. alasannya. Ya saya juga cuma tanya juga gitu. Boleh nggak ditanya uang? Tapi pertanyaannya kurang itu kan gitu sebenarnya gitu. Ya sama aja saya tanya juga kamu, boleh nggak uang 100.000 diganti dengan 2 uang harga 50.000? Boleh gitu. Nah kenapa kita ganti? Kita telusurin gitu. Kita telusurin. Harga itu kita telusurin gitu. Itu saja. Siap, ngerti, Nah, Pak. sebenarnya itu harga momen yang kamu tanya itu harga momen. Kenapa momennya harus seperti ini? Ya, baru saya jawab gitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Hayo. Pak, saya mau nanya. Nah, ini satuan momen di sini. Kalau ini misalnya satuannya apa ini? Kalau dibuka. Satuannya apa? Jadi apa satuan ini? Misalnya ini. Satuan P itu apa? Satuan P. Satuan gaya apa? Newton. Kilonewton. Newton, Pak. Kilonewton. Satuan A apa? Meter. Meter. Satuan B? Satuan B? Meter.
dibagi L. L satuannya apa? Meter. Nah, jadinya satuannya apa? Kilonewton kali meter. Kilonewton meter. Satuan momen itu kilonewton meter. Kalau lintangnya ini misalnya DC sebelah kanan, PA per L satuannya jadi apa? Kilonewton. Kilonewton. Harus tahu betul itu. Kilonewton. Atau bisa ton ya, kilonewton atau ton, atau boleh kilogram ditransfer dari satuan kilonewton ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Pas saya mau nanya. Ya? Kalau harga normal itu selalu 0 atau tergantung garisnya? Ya tergantung dengan bebannya gitu. Ya sama aja pertanyaanmu, Kak. Apakah selalu kita tidak punya duit? Ya kalau nggak ada di kantong kan gitu ya. Kalau ada duitnya di kantong, apakah ada duitnya? Ya ada gitu. Nah itu sama pertanyaannya seperti itu. Ada enggak duitnya di dompetnya? Ya kalau memang ada isinya ya kita sebut ada gitu. Kalau isinya kosong ya enggak ada gitu. Tergantung. Ya. Oke, apa lagi? Ayo, apa lagi? Lanjut, kalau enggak ada saya lanjut lagi yang ini ya. Ini kita lanjut. Ada kalau bebannya terbagi rata sepanjang L ya, sepanjang L dari A sampai B. Nah, bebannya namanya Q. Q dalam satuan ton meter atau kilonewton per meter ya. Ton per meter atau kilonewton per meter. Nah, ini ada informasinya, perhatikan balok AB di samping memikul beban terbagi rata Q sepanjang AB. Sepanjang AB, rata dia ya. Dan panjang bentang AB adalah L, titik A adalah merupakan tumpuan sendi, dan titik B adalah tumpuan roll. Nah, yang pertama selalu dimisalkan ini. Misalkan HA, PA, dan PB. Selalu ini ya. Selalu. Tergantung di mana sendinya, di mana rollnya. Nah, sekarang kalau saya ambil sigma Win di B, didapat PA ini. Nah, ini momen, ingat ya. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Kenapa bisa ini setengah QL kuadrat? Begini dia. Nah, sigma Win di B sama dengan 0, PA dikali L dikurang Q. Ya. Ini kan Q sepanjang L, bebannya itu Q sepanjang L. Totalnya ya, kayak menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah lebar kali panjang, kan gitu ya. Lebar dikali panjang. Panjangnya L, lebarnya L atau tingginya Q. Berarti totalnya Q dikali L. Harusnya ini PA dikali L dikurang Q kali L dikali setengah L. Setengah L itu adalah jaraknya. Setengah L itu adalah jaraknya atau jarak tegak lurus terhadap B. Sama dengan 0 didapat PA. Ini dia. Ada pertanyaan? Ini PA-nya. Ada pertanyaan? Bapak mau nanya. Ya? Untuk itu yang setengah Q dikali L kuadrat, kenapa L-nya kuadrat, Pak? Q kali L dikali setengah L. Kuadrat atau tidak? Oh iya, baik Pak. Tidak. Bebannya sebesar Q kali L. Karena total ya. Jaraknya terhadap titik B adalah titik beratnya. Titik beratnya kan di sini dia. Titik berat di sini Q dikali L, jaraknya berapa? Setengah L. Berarti Q kali L kali setengah L itu kan setengah QL kuadrat. Sudah? Iya, Pak. Sudah? Ada yang lain? Ada yang lain? Luas persegi panjang itu kan, bebannya luas persegi panjang. Panjangnya L, ya, tingginya Q. Tingginya Q. Berarti luasnya Q kali L. Di mana letaknya? Di tengah bentang. Jaraknya terhadap B, ya setengah L. Q kali L kali setengah L. Nah, saya sederhanakan menjadi setengah QL kuadrat. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Nah, baik. PB-nya juga tinggal balik saja. Sigma momen di A sama dengan 0 dapat HA-nya 0. Nah, sekarang gaya-gaya di dalam tinjau sejarah X dari A pada lapangan AB. Ini dia. Sejarah
X dari A pada lapangan AB. Langsung ya, karena bebannya terbagi rata, ya saya tinjau aja sejarah L. Ini dia deh, mana? Tutup. Udah ya, X-nya itu berlaku dari 0, dari titik A sampai ke titik B, itu maksudnya. Nah, ini dia persamaannya. Jadi MX, ya, momen di sini maksudnya. MX itu momen di sini. Pi A kali X, ya, dikurang, ya, ini ya, dikurang setengah QL kuadrat, QX kuadrat, maksudnya ini, bebannya kan Q kali X, ya. Q kali X kali setengah L, makanya jadi ini. Tutup dulu itu. Oke, lanjut lagi. Ya, silakan lanjut ya. Jadi QA-nya saya buka kan QA itu harganya QL per 2 kali X dikurang setengah QX kuadrat, berarti ini kan parabol. Nah, kalau parabol dibutuhkan 3 titik ya. 3 titik untuk menggambarnya. X sama dengan 0 didapatkan MA 0, X setengah L ya. Setengah L maksudnya percis di tengah. Nah, didapat ini Q kali L dikali L per 2 dibagi 2, ini dia. QL kuadrat per 8, X sama dengan L, MX sama dengan MB sama dengan 0. Oke, silahkan dihitung, masukkan harga-harga itu, betul enggak ini? Kalau bingung, tanya saya. Oke, saya kasih waktunya 5 menit untuk mendapatkan ini, kalau ada yang masih bingung. Silahkan. Pak, maaf izin bertanya Pak.
Sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang MX, yang maksimum, Ya, itu kenapa Pak hasilnya Q dikali L kuadrat per 8, bukan per 4? oh iya. Nah, sekarang persamaannya kan ini ya. Ya, Pak. Ya, ini ada yang kehapus ini. Kalau ini ada yang kehapus, sebenarnya ini harus ke sini dulu, ini masih panjang ini ceritanya ini. Ini ada bagian yang kehapus ini. Jadi Max sama QL kuadrat. Coba masukin ini. Q-nya berapa? Ini kan Q, L. X-nya berapa? Setengah L. Coba masukin setengah L ke sini. Oh, ini jadi hilang ini. Oke, sebentar saya itu dulu ini. Ini jadi hilang. Ini. Atau saya buka yang lain ya. Saya buka yang lain. Ini kelihatan enggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Lihat ini. Ada yang hilang itu. Nah ini ya. Ini sebenarnya ini yang hilang itu ini masih dikurang. Masih dikurang sebenarnya di sini ya. Dikurang yang ini. Setengah Q dikali setengah L kuadrat. Ini masih dikurang ini. Ini kan masih harga yang ini. Atau kalau nggak mau lihat itu lihat ke sini aja. Q dikali L kali setengah L berapa? X-nya diambil setengah L. Ini kan X-nya setengah L. Nah, Q kali L dikali setengah L per 2 berapa? Tulis saja. QL kuadrat. QL kuadrat per 4. Nah, oke. QL kuadrat per 4. Ini setengah Q. Ya. X-nya ya. X-nya setengah L. X-nya setengah L. Nah, setengah L kuadrat berapa? 1/4 L kuadrat. Dibagi 2. 4 L kuadrat per 8. Nah, 1/4 dikurang 1/8 berapa? Minus 1/4. 1/4 dikurang 1/8 berapa? Minus atau plus? 1/8, Pak. Iya, ini dia. Masih kurang. Coba pegang ballpointmu, pegang dulu ballpointmu. Pegang dulu ballpointmu, Q kali L kali setengah L per 2. Buat lagi di sini, dikurang setengah kali Q dalam kurung setengah L kuadrat. Berapa hasilnya? Bukan segini. Ini karena ini ada yang hilang, ini adalah harga yang ini.
harga ini belum ada di sini, dikurang Mas ini. Sebenarnya masih dikurang ini. Nah, saya balik lagi ke sini. Harusnya, wah ini mah udah rusak banget ini. Ininya nggak bagus, ini keluar dia. Nah, ini saya lengkapi nih ya. Ini harusnya, oh ini kelihatan kok ini. Nih, ini dia. Nah, ini saya kecilin. Nggak kelihatan juga. Ini aslinya seperti ini dia. Program equationnya nggak bagus. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Ayo, ada lagi?
Ada lagi? Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau saya misalkan Q-nya sama dengan 10 ton per meter. 10 kilonewton per meter. Balik lagi ke sini ya. Saya misalkan ya. Bahwa ya ini udah jadi masuk ini. Kalau saya misalkan Q ya 10 Newton atau 10 kilonewton per meter, berapa reaksi di A? Q ya 10 kilonewton per meter. Berapa pi A? 5L, Pak. Nah, ini jawabannya. Kok 5L, Dek? Nah, oke, supaya bilangan bulat. L-nya misalnya 8 meter. Saya udah sebut tadi sebenarnya 10 kilonewton ya. 10 kilonewton per meter. Ya. 10 kilonewton per meter. Ya. Berapa harga PA-nya? Kok bisa 5L? Dari mana itu, Dek? Dasarnya dari mana? Saya udah sebutkan. Q ya. Q itu sama dengan 10 ya. 10 kilonewton per meter, saling kapin aja. L-nya 8 meter. Jadi berapa? PA-nya berapa? 9, Pak. Saya ulangi lagi. Q-nya 10 kilonewton per meter. L-nya ya 8 meter. Jadi berapa? 40, Pak. Nah, 40, jadi Pak. kenapa kok susah banget gitu 9? Bagaimana dasarnya bisa 9 gitu? Salah, Pak, tadi harusnya dikali. Nah, M maksimumnya berapa? M maksimumnya berapa? Berapa? 100, Pak. Q-nya 10 ya. L-nya 8. Ya. Bisa jadi 100 ya. 80, Pak. 80. Jadi 80. gimana ya? Mengaitkan itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita main matematik jangan asal jawab dong. Bagaimana caranya jadi 100 gitu. 1/8 dikali 10 dikali 8 kuadrat. Apa mungkin jadi 100 itu? Jadi jangan asal dijawab gitu. Nah, sekarang menggambarnya gimana? Ya. Nah, pangkalnya kan momennya ini, hitungan momennya kan ini ya. X sama dengan 0, momennya 0. Ini dia, sumbu balok dulu kita cari, ini 0. X sama dengan setengah L, ada M max. X setengah L, ada M max 1/8 ke L kuadrat ya. Nah, ini dia, 1/8. Nah, di sini. Nah, X sama dengan L, momennya 0. Nah, parabol, gambar aja parabol. Inilah bidang momennya. Ini bidang moment. Nah, lintangnya berapa? Nah, X sama dengan L, ya X sama dengan, X sama dengan 0, ini kalau lintang X sama dengan 0,
X sama dengan 0, lintangnya kan QL per 2. X sama dengan setengah L, lintangnya 0. Ya. X sama dengan L, ya, X setengah L ini, X sama dengan L, lintangnya min setengah QL. Nah, ini dia. Nah, perhatikan di sini. Kalau lintang 0 akan terjadi M max. Ya. Lintang 0 akan terjadi M max. Ya. Ini M max, lintangnya 0. Ya. Jadi inilah PA. Kenapa saya sebut PA? Ini saya ambil dari sini. X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0, ada lintangnya sebesar TA. Atau tulis Q kali L per 2, boleh saja. X sama dengan L, lintangnya sama dengan min setengah QL atau min PB. Nah, berarti di bawah, kalau positif di atas, ini di bawah, tarik saja, pasti ini setengah L. Nah, inilah lintangnya, inilah momennya, ya, inilah normalnya. Normalnya 0. Kenapa 0? Lihat persamaannya. Lihat persamaannya MX ya. PA kali X. Oh ya, enggak kita tulis ya di sini. Oh ya, ini dia. NX sama dengan, nah ini dia. Sama dengan min HA sama dengan 0, berarti normalnya 0. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu dulu. Ada pertanyaan? Baik, saya lanjut ke sini. Nanti kamu kalau nggak ngerti dari sekarang sampai kapanpun nggak ngerti deh. Kalau nggak ngerti makanya tanya dulu. Karena makin sulit. Tingkat kesulitannya makin dalam gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan ditanya. Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Elvira kenapa keluar? Katanya Elvira keluar. Saya lanjut dulu ini. Kalau bebannya beban segitiga, gini dia. Bebannya segitiga, ini sebesar Q. Yang paling ujung ini sebesar Q ya. Q. Nah, sedangkan kalau tinjau sejarak X di sini, berarti QX di sini. Ada beban QX. Nah, titik berat dari beban sepanjang X yang kita cari ini dia, QX. Jaraknya ini kalau kita cari sampai ke jarak titik ini sama dengan sepertiga X. Ya, sepertiga X. Nah, sekarang kita hitung dulu reaksinya. Nah, kita misalkan dulu. Reaksinya dimisalkan ya. Reaksi dimisalkan. Kemudian cari reaksinya. Ya. Kalau ini kan Q sama dengan Q kali L per 2. Q per L. Ya. Apa sih ini? QX kuadrat dikali 2L. Ya. Ngerti nggak ini? Besarnya titik beratnya ini. Besar titik berat. Besar titik berat. Ya, titik berat. Q sama dengan 2 segitiga ini. 2 segitiga Q kali L per 2. Ya, Q kali L per 2. Pak, kalau digambar, Q besarnya yang mana, Pak? Ya, Q besarnya kalau ini. Digambar, ini. Oh. Ini kalau Q besar itu luas semua. Luas semua. Nah, kalau Q kecil luas yang ini. Luas yang ini, yang kecil ini, sejarak X. Nah, karena ini besarnya yang ini ya, ini kita sebut QX. Berapa besarnya QX ini? Ya, tergantung perbandingan ini. Nah, kalau jarak ini kan X ya. Ini jaraknya X, jarak totalnya L. Ya. Jadi besarnya yang ini X per L dikali Q. Ya, X per L dikali Q. QX ini ya. X per L dibagi Q. X per L dibagi Q ya. Nah, ini kan Q-nya dibuat di depan ya. Sebenarnya ini kan sama dengan X per L dikali Q. Kan sama aja ya. Tadi saya sebut X per L kali Q atau ini Q kali X per L sama saja. Nah, luasnya berapa? QX-nya. Nah, luasnya berapa? Ya tinggal kalikan aja. Jadi ini tingginya ini
X per L dibagi Q ya, ini yang ini. Jadi kalau saya gambar gini dah, supaya jelas.
Nah, lihat ke sini. Lihat ini. Sudah? Anda bisa lihat? Bisa, Pak. Saudara bisa lihat? Ngomong ya. Nah, ini lihat. Nah, ini kan segitiga. Panjangnya L, ini panjangnya L ya. Ini tingginya Q. Berarti kan Q kali L per 2, luas segitiga. Apa itu luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, oleh alas kali tinggi. Nah, itu. Jadi nggak ada yang aneh gitu. Asal ngerti aja gitu. Nggak ada yang aneh. Nah, itulah. Nah, sekarang yang mau kita tinjau sejarak X. Ini dia. Sejarak X. Ini sejarak X ya. Nah, inilah MX-nya, ini DX. MX sama dengan, ya, ini dia. Tapi QX-nya yang kecil ini, yang ini ya, QX, ini kan kalau ini Q ditinjau sejarak X, harga yang di sini, ini kan X per L dikali Q. Ya. Nah, luas segitiga juga ini, QX sama dengan X per L dikali Q, ya, yang ini maksudnya ya, dikali setengah X. Nah, ini alasnya ya kali tinggi per 2, itu yang kita masukkan nih ya. Alas kali tinggi per 2 ya. Alas kali tinggi per 2. Jadi yang pertama saya tulis bukan alas, tinggi. Ini tingginya XL, X per L kali Q ya. Alasnya apa? X. Nah, kali setengah X. Ini saya hapus ini ya, ini enggak ada. Kali setengah X ini. Berarti kan QX-nya itu X kuadrat per 2L dikali Q ini. Inilah bebannya ya. Nah, berarti MX gaya kali jarak. A dikali jaraknya dikurang gayanya apa? Ini dia gayanya. Ini. Ya. Jaraknya berapa? Sepertiga X ya. Titik berat segitiga sepertiga X. Nah, masukin aja jadinya ini dia. Ya. X kuadrat dibagi 2L kali Q yang ini tuh. Jaraknya berapa? Sepertiga X. Nah, berarti ini dia. Inilah MX-nya. Nah, berarti parabolnya pangkat 3. Ya. Parabol pangkat 3. Makanya bentuknya seperti itu. Dia parabolnya pangkat 3 ini ya. Nah, itu. Ini dia. Parabolnya seperti ini dia. Jadi bukan di tengah, ininya maksimumnya bukan di tengah. Nah, inilah hitungannya. Ya. QX kuadrat per 2L maksudnya ini ya. QX kuadrat per 2L ya. Nah, inilah reaksinya. Ya. Ini reaksi di A, ini reaksi di B. Sigma gaya horizon sama dengan 0, ya harganya 0. Nah, inilah momennya. Jadi sebenarnya bodinya ini harus digambar dulu seperti yang saya buat tadi ini. Nah, ini MX-nya, ini bodinya yang saya gambar tadi. Yang saya gambar tadi, mana tadi itu. Nah, ini dia. Inilah bodinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah mulai sulit ya, tapi sebenarnya enggak sih. Kalau kita suka matematik justru ini menarik. Tapi kalau Anda enggak suka matematik ya memang agak sulit gitu. Nah, yang perlu Anda ingat momen gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Jadi kalau disebut MA ya titik tinjaunya titik A. Itu aja. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ayo ngomong. Ada lagi? Ayo. Udah segitu aja dulu. Sebelum kamu KO ya saya akhirin aja dulu gitu. Sampai beban segitiga. Kamu harus baca. Harus mau baca supaya nyambung. Nggak ngerti tanya. Jadi ini tempat kita berdiskusi. Ya kalau nggak ngerti, kalau belum bisa, ya kita diskusikan di sini gitu. Jangan bilang nanti saya belajar sendiri, bohong. Sedangkan ketemu gini, kita nggak mau kamu belajar sendiri, apalagi kalau nggak ketemu. Jangan bohongin dirimu, belajarlah supaya bisa. Nggak ngerti, tanya, itu aja.
Nggak bayar kok, nggak bayar. Kamu tanya, saya nggak bayar kok. Ada lagi yang lain? Ayo, silakan. Saya tunggu. Ayo. Ada lagi pertanyaan lain? Silahkan. Silahkan. Pak. Ya. Yang ki kecilnya bisa diulang lagi nggak, Pak? Yang mana yang diulang? Yang kan tadi ada ki besar, udah ngerti. Cuman yang ki kecilnya saya agak kurang mengerti, Pak. Yang di segitiga yang tadi. Saya nggak tahu, Bung. Kamu nggak ngertinya. Yang saya ulang yang mana? Harus ngomong. Bisa diulang dari mana? Kan semuanya ada dokumennya. Ngomonglah berdasarkan dokumen itu, gitu. Saya nggak ngerti yang ini, gitu. Itu cara nanyanya seperti itu. Kita olah yang kamu tanya, gitu. Nanti kalau kamu bilang seperti itu, tahu-tahu jawaban saya bukan tujuan kamu, gitu. Tujuan kamu yang mana, Dek? Yang kamu tanya yang mana? Bentar, Pak. Saya cari dulu. Loh, aneh. Udah, diam aja. Yang mau ditanya kok nggak tahu, gitu. Itu mah nanyanya itu sama dengan ini, apanya itu, main-main sabun namanya itu. Yang mau ditanya nggak tahu. Dioni udah dibuat, Dioni, dokumen kita. Halo Dioni. Kok diam? Buka dulu itunya. Udah dibuat, udah. Halo Dioni. Sudah ada di grup. Dioni. Ya iya, ngomong Udah, dong, ngomong. Oke. Nah, Rizky, yang mau kamu tanya bagian mana? Beban segi, iya. Beban segitiga atau yang mana? Yang itu, Pak, yang apa tadi teh? Yang itu yang mana? Bentar, Kamu mah aneh ini teman kita ini. Di depanmu itu nggak ada bukunya, handoutnya nggak ada di depanmu. Untuk bab 4 belum di print, Pak, baru sampai bab 3. Ya udah, nanti aja nanya kalau udah gitu. Nanya harus tahu yang ditanya gitu, bagian mana gitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak punya uang kamu ngeprintnya? Nggak punya kertas? Tulis Pak. nomor rekeningmu, saya kirim biayanya kalau nggak ada. Tulis nomor rekening saya ini, nggak punya kertas. Oke, yang lain silakan. Yang lain. Ya, silakan. Bapak mau nanya. Bapak mau nanya. Untuk yang gaya dalam yang momen itu, si A-nya itu kenapa bisa QL per 2, Pak? Si L-nya yang mana? Apa itu lintang itu dulu gitu? Yang kamu tanya lintangnya? Harga D-nya atau harga momennya? Mau nanya yang ini, Pak, kan VA-nya itu Q dikali L per 2. Tapi di gambarnya itu nggak ada L-nya. L-nya itu yang mana? Oh, masih nggak ada L-nya. L yang mana yang saya kirim tadi? Yang momen, Pak, di atasnya lintang. Enggak ada L-nya katanya. Di mana enggak ada L-nya? Yang mana? Gambar yang mana? Di gambar yang ada bebannya itu rata, Pak. Kata siapa yang enggak ada L-nya? Ada L-nya. Kamu mah. Apa itu momen? Gaya kali jarak. Jaraknya berapa? Itu aja. Gaya dikali jarak. Hanya gitu-gitu aja kok. Gaya dikali jarak. Nah, oke. Sekarang yang mana yang mau kamu tanya? Beban terbagi rata, yang ini. Pertanyaanmu Dioni yang ini.
Ini mah kalau di ini enggak Belum ini. ada. Yang kamu tanya yang mana? Sebentar Pak, share screen-nya masih loading. Nanya sebentar. Kok sebentar nanya? Ini masih loading Pak Deoninya. Yang ini. Yang mana, Dek? Yang mana? Yang mana? Yang mau kamu tanya yang mana? Sebentar. Loh. Yang tadi yang di PDF, yang di Word, Pak. Di Word atau di PDF sama saja sebenarnya gitu. Bagian mana yang mau kamu tanya supaya saya jelasin? Yang 2, gaya dalam kan ada momen, Pak. Halaman berapa? Sebut saja supaya jelas. Halaman 43 dari 78. Halaman 43. Rasanya belum ke sana deh. Masih jauh. Yang ini. Kan kita belum nyampe ke sini. Belum nyampe deh ke sini. Ah, kamu 35 Pak, 35. 35. Oh. Nah, yang itu, Pak. Ini 36. Bawahnya satu lagi. Yang kamu tanya mana? Mana yang kamu tanya mana? Di bawahnya ini, Pak, sebentar lagi. Yang mana? Ini, Pak. Bacakan aja, bacakan. Kelihatan enggak? Kelihatan, bacakan. Pak. Di situ MX sama dengan VA dikali X dikurang setengah Q dikali X kuadrat sama dengan I dikali L dikali X per 2. Nah, L-nya itu yang mana, Pak? Aduh, PA itu fungsi PA apa? Fungsi PA apa? Fungsi PA. Fungsi PA apa? P dikali B per Oh, F. kamu mah ngaco banget. Ini PA-nya. Ini PA. Oh, nyambung. Oh iya, Pak. Makanya kalau nanya, dilihat dulu gitu. Kok ada L-nya? Ya ada dari PA ini, PA. PA-nya kita buka. Berapa PA-nya? QL per 2. Dari mana? Ini udah kita cari di sini. Oh iya, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Yang lain? Udah? Ada lagi yang lain? Ayo. Enggak, orang matematik kok nggak bisa yang gitu-gitu. Makanya nggak boleh lihat setengah-setengah, harus lihat latar belakangnya. PA itu apa sih? Nah, lihat lagi dari atasnya gitu. Ada lagi yang lain? Ayo, ngomong. Ada lagi? Ayo. Nanti minggu depannya nambah tugasnya lagi. Kalau nggak kamu selesaikan tugas 1 tadi, numpuk lagi tugasmu nanti. Akhirnya kamu nggak mau ngerjakan tugas. Nggak mau ngerjakan tugas, kapanpun nggak bakalan bisa. Ada lagi? Ayo. Apa lagi? Ali Muhammad. Mana Ali Muhammad ini? Halo, Ali Muhammad. Pak, tadi sinyalnya jelek. Jadi off cam. Oh ya, kalau sinyalnya jelek nggak usah nanya gitu. Jangan kamu di tempat yang jelek, cari tempat yang nggak jelek gitu. Iya, Pak. Nesa, ada pertanyaan, Nesa? Belum, Pak. Belum.
Saya sudah ditanya, baru nyari pertanyaan gitu. Amanda? Amanda? Halo Amanda? Iya, Pak. Amanda? Ketakutan dia, sembunyi dia. Amanda ketakutan. Di belakang namanya tambahin aja ketakutan. Sheila, ada pertanyaan? Belum, Pak. Sheila? Belum, Pak. Belum, bukan belum, nggak nyambung mungkin. Sheila. Gian? Ada pertanyaan Gian? Gian Muhammad? Lagi ke WC, Halo, Pak. Gian. Katanya. Kok tahu kamu ke WC dia gitu? Tadi ngasih tahu. Aneh. Oh, ngomong ke kamu, saya mau ke WC dulu gitu. Iya. Jangan mau, kurang ajar kamu gitu aja. Ngapain ngasih tahu ke kamu ke WC dia? Aisyah. Ya, Pak. Apanya yang ya, Pak? Ada pertanyaan enggak? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada, pintar banget loh. Pak. Widya, ada lagi siapa? Siapa yang mau nanya tadi yang ngomong? Saya mau nanya, Ayo, Pak. yang jelas ngomongnya. Oke, silakan. Kalau untuk yang gambar-gambar gaya dalamnya itu gimana, Pak, caranya? Kalau gaya kamu dalamnya. menggambar garis lurus bisa enggak? Itu sama aja sebenarnya. Menggambar garis lurus, menggambar parabol. Sama dengan matematik biasa. Jadi kalau ada persamaan kuadrat, mencari X1, X2, nah menggambarnya gimana? Percis kayak gitu. Nggak ada bedanya. Yang penting kita tentukan dulu sumbunya. Kalau momen lentur positif gambar ke bawah, kalau negatif gambar di atas, itu aja. Nah lintang juga sama, lintang yang positif gambar di atas, lintang yang negatif gambar di bawah, itu aja. Nggak ada yang dikarang. Nah kita hitung dulu berapa nilai hitungannya, ya itulah yang kita gambar. Itu aja, nggak ada yang aneh di situ. Yang nggak bisa yang gambar apa? Ya. Gambar apa yang nggak bisa? Maksud saya, jadi kita tuh harus nyari hitungannya dulu baru ngegambar. Tadi nggak diikutin. Yang kita lakukan apa dulu tadi? Hitungannya kan, kita hitung dulu, baru kita gambar. Kalau diikutin tadi sih nggak pasti bisa. Kan kita gambar, kita hitung dulu apa yang kita gambar kalau nggak kita hitung gitu. Kan kita menggambar yang kita hitung. Pertanyaannya kan 3 tadi. Mencari reaksi. Yang kedua mencari gaya-gaya dalam baru digambar. Dicari dulu gaya-gaya dalamnya baru digambar. Apa yang bisa kita gambar kalau belum kita cari. Yang ketiga itu kan gambar gaya-gaya dalam. Kan gitu pertanyaannya. Pertanyaan kedua hitung gaya-gaya dalam. Pertanyaan pertama hitung reaksi. Itu nggak boleh dibolak-balik. Kamu nggak bisa menghitung gaya-gaya dalam kalau nggak tahu reaksi. Kamu nggak bisa menggambar gaya-gaya dalam kalau nggak tahu gaya-gaya dalamnya. Itu. Nggak boleh dibalik. Saya mau gambar dulu apa yang mau digambar. Nggak bisa. Ya, siapa? Kan udah saya peragakan tadi. Perhatikan. Oke, saya peragakan lagi. Saya buka lagi gitu. Saya buka lagi. Nah, ini dari awal dulu ya yang ini ya. Ini. Hitungan kita kan gini, gaya dalam. Ini gaya dalamnya ya. Halo, yang nanya. Iya, Pak. Nah, ini gaya dalamnya. Nah, ini kita hitungan kita. Nah, didapat X sama dengan 0, hitungannya momennya 0. Gambar momen kan ini, kita tarik dulu sumbu baloknya ya. Ini sumbu balok namanya.
Nah, X sama dengan 0, didapat momen di A0. Nah, makanya nilainya di sini. Nah, X sama dengan A didapat nilainya PAB per L. PAB tarik dari sumbu. Nah, inilah PAB per L. Nah, mana gambar garis yang ini, gambarnya ini mana? Bidang momen ini. Nah, pangkalnya 0. Ujungnya PAB per L. Gambarnya seperti apa? Tarik aja ini. Pangkalnya di sini 0, ujungnya PAB per L, tarik aja ini. Ini dari mana? Ya dari hitungan gitu. Nah, untuk daerah BC-nya ya, atau dari CB-nya, ini dia, daerah CB. Daerah CB. X sama dengan A, nilainya kan ini. X sama dengan A, nilainya itu di sini dia. Nah, X sama dengan L, ini kan ada X sama dengan L, ya. X sama dengan L, nilainya 0, ya. Jadi, X sama dengan A, nilainya segini. X sama dengan L, nilainya 0. Nah, tinggal hubungkan aja. Kenapa plus yang ini? Nah, ini kan hitungannya kan plus ini. Ini plus. Udah. Yang parabola juga berarti sama, Pak? Sama. Cuman parabol titiknya 3. Karena ini garis lurus titiknya 2 aja. Parabol. Waktu SMA kan ada menggambar parabol ya? Nggak ada? Iya, Pak. Waktu SMA dulu menggambar parabol pernah nggak? Pernah. Hah? Halo? Kok diam? Kamu pernah nggak gambar parabol? Pernah, Pak. Ya, harus ada titiknya, pangkalnya di mana, puncaknya di mana. Puncaknya itu kan tadi 1/8 QL. Puncaknya 1/8 QL. Nah, ini parabolnya tadi mana? Ini dia. Nah, ini gambarnya ini. Ini ya sumbu baloknya ini. X sama dengan 0, nilainya 0. MA-nya 0. X sama dengan L, nilainya sama dengan 0 juga ini. Nah, X setengah L nilainya 1/8 QL kuadrat. Persamaannya persamaan parabol. Ya sudah, buat parabolnya. Parabol pangkat berapa? Pangkat 2. Ini dia. X sama dengan 0, MA-nya 0. X sama dengan setengah L, nilainya QL kuadrat per 8. X sama dengan L, ini 0. Ini untuk setengah L, ini untuk 0. Nah, ini dia. X sama dengan 0, nilainya 0. X sama dengan L, nilainya 0. X setengah L, nilainya 1/8 QL kuadrat. Sudah, tarik aja. Inilah gambarnya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup, Pak. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Gitu. Nggak ada yang aneh. Asal mau ngikutin pasti bisa. Asal mau ngikutin pasti bisa. Ada lagi yang lain? Sudah. Pak, maaf. Ya. Waktu perkuliahan sudah habis, Pak. Iya, memang saya tahu. Kadang-kadang kan kita jangan bersungut-sungut dulu. Kadang-kadang kita kan hanya 2 jam. Saat tertentu ya harus bisa lewat dong. Saat tertentu ya, enggak setiap hari kita lewat. Kayak minggu kemarin kita kan itu diam dulu itu matikan dulu itunya. Nah, kayak kemarin kita kan hanya 2 jam. Sekarang kita lewatin dikit kan nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Maaf Pak, tapi ada kelas lagi. Apa, Aisyah? Apa? Kelas G, 1A-nya ada kelas lagi habis ini. Jadi nggak jelas ngomong. Apa? Ulangin. Waktu kuliah Bapak udah habis kan. Jadi sekarang kamu ada dengarin saya sebut tadi. Ada kelas kamu lagi, juga Pak. harus bisa dengarin saya gitu, bukan kamu aja yang saya. Tadi kan kadang-kadang kan kita cepat ya. Saat-saat tertentu seperti ini kalau sangat dibutuhkan boleh aja lewat gitu. Nah, kalau sudah bosan boleh aja, kalau udah agak ada yang perlu sekali keluar aja nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Bapak, maaf. Ya, ada lagi? Maksudnya setelah ini ada mata kuliah lain.
Oh ya, oke. Kita tutup aja kalau gitu. Oke. Pak, Iya. Pak. Iya. Pak. Izin Pak, Iya. ada 6 orang kelas GA yang belum absen di Akademik Polban, Pak. Ada kelas apa? Kelas ini ada 6 orang tadi telat ngisi absen di Akademik Polban, Pak. Kenapa nggak mau ngabsen? Itu Pak karena kemarin udah saya bantu, jangan setiap hari dong saya seperti itu. Ya kalau setiap saat saya harus telusurin lagi absenmu gimana? Kemarin udah saya bantu, sekarang mau dibantu lagi. Oke, kita tutup aja. Selamat sore, ya kita akhirin aja. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera Bapak. Terima kasih atas materinya. Selamat sore Pak. Kalau ke si Patogar mah kudu tegas meren ya nah. Kurang dicarekan. Pak, langsung dia. Ada MRKB rekaman, mohon maaf, 1440 gitu meren. Rekamannya dimatiin. Kurang tekan dari Rekamannya matiin. Ajar bos, kurang ajar aja serem. Lah. Dian anjing. Maria. Udah ngapain KWC aja. Jangan lupa absen pasus. Udah. Iya absen. Udah bisa gitu? Udah dari Udah bisa. Jangan lupa lagi. Oke, terima kasih. Konyol si bapaknya awet cenah. Tempe. Ini pernah diajarin Adolf Hitler. 3:30 kan? Geloy. Si Patogar tadi yang masih marah-marah. Tapi Pasus sudah masuk ruangan. Oh iya. Pasus sudah masuk ya? Udah masuk. Iya tadi. Wah. Makanya aku buru-buru keluar dulu, ngomong dulu. Terus kak bapaknya gimana nih? Kata bapaknya, oh iya nggak apa-apa. Dia masih semoga Pasus mengerti. Pasus santai banget. Sama ditanya tema telah mulai. Oh tadi, Mei. Tadi Pasus masuk ke room kita waktu masih ada Patogar. Enggak, kan aku udah ngirim link. Aku doang sama bapak kan. Si bapaknya udah kayak halo gitu. Kirain. Ya udah ganti room. Cuman balas email. Ganti room. Pas Sok masuk. Halo jangan.